Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal niku dari Jawa kok bisa pindah ke Papua, Matur. Oh. Nggih. Namanya lengkap kula Abdul Ghani. Lahir kula tanggal 8 bulan 8 tahun 1948. Awal mulanya jenengan saged dari Jawa terus kok pindah ke Papua niku pripun? Oh. Kok kan ada maksudnya kayak wah, mriku wonten apa? Jadi awal-awale kula iso transmigrasi niku kula wis nginjak dewasa, wis rumah tangga. Namun dalam kehidupan ini kalau di Jawa ini memang hidup ya, pekerjaan ya eneng, pekerjaan ya ada. Namun kan kula niki berpikir panjang, kalau kita hidup di tanah Pulau Jawa sana, kumpul dengan keluarga-keluarga banyak, namun agak sulit perkembangannya. Ada sulit perkembangannya karena mengingat bahwa ya banyak keluarga, terus pekerjaan juga makin sulit. Nah, maka kita berpikir setelah kami nikah tahun 1971, saya nikah tahun 1972, saya berangkat transmigrasi ke Irian Barat. Zaman dhisik Irian Barat, ora Papua. Dengan demikian saya memang sudah niat dengan keluarga, dengan ibu itu masih 2 orang. Nanti sudah niat kita merantau, merubah nasib dan merubah untuk kemajuan anak-anak perkembangan akhir-akhir nanti. Jadi kalau kita berpikir, kalau kata ini hanya di Jawa saja, mungkin ya hidup, mungkin ya bisa berkembang, tapi lain, perkembangan itu lambat kalau di Jawa. Nah, terus ada pemerintah, ada memberangkatkan transmigrasi. Saya ini berpikir terus saya mendaftarkan ke kantor transmigrasi kabupaten. Terus sekitar tahun 72, nanti bulan 1 itu berangkat hingga sampai di sini itu tanggal ya pokoknya tahun 72 sampai sini tanggal 18. Sekitar 2 mingguan atau 3 minggu. Dari kapal saja 2 minggu. Di kapal saya itu memakan waktu 2 minggu. Selama proses di dalam perjalanan dan Irian niku wonten kendala apa napa sing kan istilah niku kan nggih babat alas niku. Ya, begitu. Nggih. Jadi kita berangkat dari Jawa itu memang ya jalan kendala ya ada ya tidak, karena yang memberangkatkan itu pemerintah. Jadi bukan tran khusus tapi tran umum. Jadi tangan pemerintah. Jadi dari Kabupaten Purwodadi terus Semarang bertemu dengan Menteri Transmigrasi, terus ke Jakarta. Dari Jakarta naik kapal Tauti, ya.
itulah saya baru tahu itu kapal itu begitu bentuknya ya. Karena kita walaupun sudah besar, sudah lama kan di kampung. Jadi telah kita naik kapal, itu kurang lebih ditempuh 2 minggu. Dari Jakarta terus sampai ke Manokwari yang disebut Irian Barat. Nah, dulu masih Irian Barat. Sampai di Manokwari yaitu malam, mungkin di Manokwari 2 hari hingga masih saya kira itu kalau sudah Manokwari itu sudah selesai. Itu Manokwari ditampung lagi di Transito sekitar 2 hari 2 malam, terus masih diberangkatkan lagi memakai kapal landing, kapal cilik, yaitu Manokwari Orang Subari. Iya, kapal. Sebelum ada jalan darat, itu lama, pakai perahu, pakai kapal itu lama, sekitar tahun 72 hingga sempurnanya itu tahun 1990 itu sempurna. Jalan baru ada jalan. Nah itu, jadi kita nempuh laut ini beberapa puluh tahun, artinya Manokwari Orang Subari, Manokwari Orang Subari. Ya, sampai di Orang Subari sini, ini belum ada rumah macam teran-teran yang sekarang ini. Di teran-teran sekarang ini kan datang itu sudah ada rumahnya, sudah ditebangkan, sudah tinggal apa, sudah semua sudah lengkap. Namun kami sadar bahwa memang waktu itu pemerintah mungkin belum memikirkan bagaimana, yang penting transmigrasi itu berangkat dari tanah Pulau Jawa ke luar Jawa, artinya mungkin ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan. Pas saya ini yaitu dari Purwodadi itu 50 KK, terus dari Wonogiri itu 50 KK, jadi jangkep di Jakarta itu temu teman-teman itu 100 KK, terus jumlahnya yaitu 402 jiwa. Jadi kakaknya itu 100, karena kakak itu kan berarti terus ada anak toh. Nah, jadi jumlahnya itu turun di Orang Subari itu masih utuh, yaitu jumlahnya 402 jiwa. Sampai di sini belum ada apa-apa dari transmigrasi yang terima, lain masih ditampung lagi di Transito. Jadi di barak begitu, jadi satu kamar macam kita ini kayak polisi di asrama itu, tentara, polisi, jadi punya kamar masing-masing gitu. Nah, jadi memang zaman itu masih zaman pra-pelita ya, artinya zaman pra-pelita tahun 72 itu. Tapi saya sudah sadar dan teman-teman juga satu angkatan itu juga sadar, memang sudah diniati, dikajati. Ini wong tuwa Jawa ini niat karo kajat. Jadi niat, kajat itu ya pokoknya sudah kita berangkat di mana pemerintah mengantar kita. Kita mempunyai keyakinan tidak mungkin pemerintah itu akan membuat sengsara. Ya memang sudah tidak sesuai dengan harapan. Belum sesuai dengan harapan dulu. Saya kira kalau transmigrasi itu kan kita dengar itu sudah nanti datang, itu sudah ada rumah, sudah ada tempat, ladang itu sudah ditebangkan. Ini karena belum. Dari nol. Setelah di Transito itu mungkin lama, ada 1 bulanan, maka terus transmigrasi memberikan bagian tanah. Terus kita usul kepada pegawai transmigrasi, petugas transmigrasi, supaya kita ini tidak betah kalau Transito saja itu.
Jadi supaya kita ini dan kerja, nah kita ini memang sudah niat dari rumah itu mau kerja, mau merubah nasib, terus mau merubah perkembangan anak-anak cucu, maka pemerintah transmigrasi bergegas yaitu membagi tanah ini sekarang tanah pekarangan ini dulu, ini dirintis, uang 100 ini sudah rampung dirintis, sudah dibagi dirintis kecil-kecil begitu, nanti sudah baru diundi, di 100 orang ini diundi. Ada yang dapat sana, tapi dulu itu belum mas, jalan besar itu belum ada jalan macam itu, ya hutan. Jadi tidak tahu besok itu akan jadi jalan atau enggak. Yang penting kau dapat sini. Setelah itu, kalau kita sudah dikasih tahu, sudah ambil undian, sudah tempatnya ini, terus pemerintah transmigrasi memberikan bantuan alat, yaitu alat pertanian. Pertama itu parang, karena nebang sendiri parang, terus kampak, terus cangkul, terus apa-apa sebenarnya pertanian, dan diberikan jatah hidup selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu kasih Ya, selama 1 tahun dibantu oleh pemerintah, sebenarnya jadub itu jatah hidup. Berupa beras sesuai dengan keluarga. Kalau di dalam rumah tangga itu keluarga 2 ya mungkin agak ada kelas ini. Kalau keluarganya besar ya besar begitu, macam tentara, jatah tentara atau polisi begitu. Jadi kita diberikan jatah hidup. Setelah itu kita berpikir semuanya, ayo kita rame-rame, ini masih rame-rame dari transito sana itu loh mas, transito. Kalau tidurnya di sana, kalau pagi berangkat ke sini, ke tempat masing-masing punya lahan ini, punya rumahan ini, yaitu orang waktu dapat 1/4, yaitu 50 kali 50 meter itu yang dihitung itu 1/4 hektar. Nah ini ditebangi rame-rame secara gotong royong, gantian. Kalau sendiri-sendiri ya bisa, tapi karena kita masih ada kerukunan gotong royong, dari Jawa itu memang sudah gotong royong rame, gotong royong baik, ya maka di sini gotong royong mungkin 5 kelompok, satu kelompok 5 orang, jadi cepat-cepat itu rampung. Setelah rampung semua, bisa roboh semua ini, terus kita bagaimana supaya di transito itu kita tidak sabar ya, itu macam banyak kurang sehat begitu, karena dan tidurnya di lantai, walaupun ada alas tikar tapi kan dari lantai, walaupun bagaimanapun kita kan ya walaupun kita ini tidak punya dari rumah itu juga orang yang disebut orang miskin transmigrasi, tapi ya kalau kita tidur gitu terus kita sudah rampung semuanya ini, jadi sudah 100 kakak ini, jadi sudah kelihatan itu sudah bersih semua, dan kayu itu sudah roboh semua. Kalau saya pagi itu sudah mulai kumpul-kumpul, terus niyangi, terus dibakari kayu-kayu, terus usul kepada pegawai transmigrasi, Pak, usul kita ini lama-lama di transito nanti kesehatannya kurang, maka kita bagaimana kalau kita ini bisa cepat-cepat pindah ke tempat masing-masing. Nah, maka pemerintah menyiapkan bantuan lagi, yaitu bantuan seng, bantuan paku, bantuan gergaji, alat pertukangan. Nah, gergaji itu masih gergaji gandul ini, jadi satu di atas, satu di bawah begini. Itu gotong royong lagi membuat rumah ini. Jadi kita ini masih gotong royong, teman 100 kakak ini gotong royong, terus bikin
rumah kayu kan sudah ada. Jadi tidak susah kita ini kan di Jawa, kayu itu kan ya memang kegarapan kita, apalagi kita kayu kalau di sana saja curi-curi di kehutanan. Kalau di Jawa itu curi loh, kayu itu bukan kok enggak dicuri, kalau hutan itu curi tapi curi dengan kehutanan, bukan curi sama orang, jadi sama pemerintah, tapi pemerintah kehutanan. Jadi itu di sini kayu itu kok banyak. Nah itu tadi juga semangat. Jadi ada semangatan gotong royong itu bikin rumah ya kecil-kecil dulu, bikin rumah satu jadi, nanti besok sebelah lagi, terus sebelah lagi, macam sampai urung ngerti halte itu rumah stasiun sepur kecil-kecil itu. Jadi kalau dari stasiun ini nanti belum stasiun besar itu ada pos-pos itu, macam pos kampling itu. Jadi pos kampling kereta api. Nah itu, oh ya sudah orang itu. Nah, jadi orang sudah rame-rame semangat semuanya. Tidak ada yang mengeluh semangat karena sudah niat bahwa kita ini memang transmigrasi itulah begitu. Bukan kok transmigrasi itu enak terus enggak. Memang tahu bahwa transmigrasi itu sengsara, harus kerja keras, harus kerja keras. Maka dengan bimbingan pemerintah maka bisa terus, artinya sudah selesai semuanya Mas. Jadi transito itu semakin 1, 2 terus semakin kosong lah, terus pindah di sini. Terus belum ada sumur lagi, air susah. Bagaimana caranya? Ya terus ada kali di mana di sana tuh bendungan, sekarang untuk bendungan air kali ini, pengairan ini di sana. Pikul, pakai ember, pakai apa? Itu. Berarti perjalanan mendet air dari sini ke bendungan. Iya, artinya hampir sekilo. Kalau mandi ya ke sana, habis sore ini bersama rame. Ya rame, jadi terus baik itu, artinya anehnya Mas, walaupun itu apa itu ya aman begitu. Jadi tidak ada gangguan. Terus apalagi orang-orang yang asli mendatang sini itu kan dulu ceritanya itu, ini cerita ya. Cerita itu kalau kamu nanti transmigrasi di Kalimantan itu orang Dayak itu makan orang. Ya itu kalau Kalimantan ke suku Dayak. Terus nanti kalau di Irian Barat itu orangnya hitam tinggi, itu juga makan orang. Ya ini kan takut-takut, artinya itu kan orang yang belum pada tahu semua toh. Oh, dia juga belum tahu kok bisa ngomong begitu kan, lucu juga kadang-kadang. Ya kita kan lucu juga, kan belum tahu kok kamu kok bisa ngomong begitu. Ya. Tapi kita ini Mas, satu rombongan kita ini kita sudah yakin jadi bertemu, artinya dari kampung itu bukan dari kampung sebelah, jadi dari Kabupaten Purwodadi itu beberapa kecamatan Mas. Jadi tahunnya nanti yuk Jateran itu sudah ditampung di kantor transmigrasi itu. Jadi kenal satu di situ. Terus sampai sini nanti baru sini kenalnya itu dari sini, ini Wonogiri, ini dari Purwodadi, ini dari sini. Jadi 100 kakak ini. Oh gitu. Terus niku napa waktu pindah teng niki niku wonten semacam program dari pemerintah harus kayak gini, harus ngeten, ya artinya ya memang ada bimbingan terus, ada bimbingan pemerintah dan ada bimbingan keamanan. Pemerintah yang berhasil itu kerjasama dengan keamanan. Di sini paling itu yang disebut kecamatan itu belum ada dulu, itu Kapedis itu kepala distrik, Kapedis. Terus Polsek, ya itu Koramil itu baru dan pos saja, belum ada Koramil dan pos. Nah itu saat keamanan kita. Jadi apa-apa ya itu ada sebagai pembimbing dan sebagainya. Terus kami transmigrasi ini kan ngawal terus, karena kan kita ini transmigrasi, jadi ada kantor transmigrasi, ada pegawainya itu transmigrasi. Setelah itu kita
rampung nebang, sebenarnya saat perumahan ini sudah tapi sudah jalur-jalur jalan itu sudah dikasih patok, tapi belum ya, artinya orang itu lewat kayu ya ikut kayu itu, tapi ini nanti besok jalan ini sebenarnya jalur begitu. Itu terus kita perlu bibit-bibit. Ya. Awal kan belum punya bibit, buat apa? Karena kan baru nebang loh. Berarti niku sedaya inisiatif masyarakat sekitar ngoten, masyarakat sendiri ngoten. Bibit, terus napa bangun rumah. Bangun rumah itu ya. Tapi dibimbing transmigrasi. Kita ya karena kan kita ini sudah yakin, saya percaya bahwa di sini ya artinya tadi anggapan teman-teman itu ya begitu, anggapan itu kita senang nanti kalau sudah sampai di Irian itu sudah ada rumah, sudah ada tempat, semua sudah enak. Nah, terus sampai di sini itu nol, tapi kita bukan membohongkan pemerintah, ya bukan bohong enggak, artinya ya memang itulah kemampuan pemerintah pada waktu itu. Jadi saya juga bersyukur kepada pemerintah, dan kami juga awal-awal ya merintis di sini itu. Yang pertama itu dari Sindang Jaya, dari Jawa Barat itu 30 kakak. Dia tahun 1966 atau 68. Berarti niku Sindang Jaya duluan ngoten. Ya, duluan 30 kakak. Namun ya itu kan perkembangan kan ya agak sulit, apa itu lambat karena kan 30. Nah, terus kedatangan saya tahun 72 itu 100 kakak. Jadi Sindang Jaya juga sudah napasnya itu sudah agak lebar begitu, bernapas karena ada teman, bukan hanya itu saja. Itu ada teman, terus semakin baik, semakin lebar. Setelah itu kita bikin nebang sendiri, bikin rumah sendiri, ya tanam sendiri. Setelah itu kita nanam jagung, nanam sengkong yang bisa untuk jagung bisa dimakan, akhirnya untuk tambah-tambah supaya jadi pegawai transmigrasi itu harus memberikan pembinaan. Jadi Bapak sekalian yang cepat-cepat nandur apa yang bisa dimakan nanti, mungkin jagung, mungkin sengkong, mungkin pisang, jangan-jangan sampai nanti habis jatah belum punya persiapan tambahan makanan. Ya, jadi dalam 1 tahun Mas, jadi kita nanam jagung sudah bisa panen jagung. Ya, pekarangan ini saja, pekarangan ini terus nanam sengkong, jadi daunnya bisa dibikin sayur, terus isinya juga bisa untuk tambah makanan. Karena orang dari Jawa itu umumnya kalau makan jagung, makan sengkong itu biasa, makan pisang itu biasa. Jadi itu untuk tambah-tambahan. Setelah itu Mas, ini belum selesai, terus ini kita sudah di rumah masing-masing walaupun belum sempurna. Jadi sudah pos macam pos halte tadi sana. Jadi kalau kita nemu bermain teman tangga ya di sana begitu. Jadi sudah macam enak begitu. Setelah itu pemerintah transmigrasi bagi lagi ladang persawahan, bakal itu masih bakal Mas, bakal persawahan, yaitu macam ini tadi masih hutan lagi, baru dirintis transmigrasi patok di gang ini 100 kakak ini di sini berupa sawah ini. Tapi dulu belum sawah, hutan. Hutan besar, hutan lebat. Tapi terus itu kita rame-rame nebang lagi, nebang sendiri, pakai kampak. Belum ada gereji nama sensor itu belum ada, ya kampak itu ya. Tangin gotong royongnya itu masih kental, orang Jawa artinya masih Jawa gotong royong ini jeh kental banget. Jadi ya gantian tadi tebangnya itu. Jadi rampung 1 hektar itu sudah rubuh semua.
sudah dibakari, dibersih, dibakar untuk lahan nanam bahan makan di situ. Yaitu tanam zaman itu waktu itu yaitu kedelai yang masyhur di sini, yang cepat, yang apa itu tanam kedelai. Jadi habis tebangan, habis hutan dibuka itu kedelainya subur sekali. Jadi orang tani tanamnya berapa kedelai. Itu berapa tahun kemudian, ini belum sawah mewujud, masih wujud ladang, tanah kering semua. Setelah itu mungkin berapa tahun, terus pemerintah dan imigrasi membagi lagi, yaitu 3/4. 3/4 itu maksudnya untuk lahan. Nanti semua jumlahnya 2 hektar. Yang 1 hektar itu persawahan, yang 1/4 itu perumahan, yang 3/4 itu ladang. Ladang itu artinya untuk palawijanya, maksudnya pemerintah itu. Nah, jangka waktu lepas hari, lepas bulan, lepas tahun. Nah, terus ada kunjungan transmigrasi dari pusat, dari Jakarta, itu kepala desa atau kepala rombongan itu usul bagaimana kalau di sini itu dijadikan minta jatah sawah, artinya dibikinkan sawah. Nah, namanya usul, namanya pemerintah kan mau mengeluarkan duit itu kan harus, bukan gampang mengeluarkan. Orang tua ngasih anak uang terus ambil dari kantong terus saja kan enggak. Jadi perlu diproses perlu. Itu beberapa tahun Mas, belum beberapa tahun kemudian. Itu saja itu tanah Popawati dibawa ke Irian ini, dari Irian ini dibawa ke Jakarta. Itu dicoba di sana tanah itu ditanami madu cocok atau tidak. Itu berapa tahun lagi itu kemudian lamanya itu. Perkembangan itu, tapi kita sadar saja, tunggu. Setelah itu kita terlalu lama ya, artinya terlalu lama, terus kita ini terus sudah dibentuk desa. Jadi sebenarnya dibentuk desa Sidomulyo. Jadi dipimpin oleh kepala desa. Namanya pertama itu Bapak Kiman yang jadi kepala desa dari Kabupaten Wonogiri, yaitu memimpin kita sama-sama kita ini. Nah itu terus musyawarah per RT, per RW, ayo musyawarah bagaimana kita kalau nunggu pemerintah itu kapan kita mau dibikinkan sawah. Kita sudah tahu bahwa kali yang kita untuk mandi itu kalinya besar, bagaimana kalau kita bikin pengairan sendiri. Maka Mas, berapa tahun itu kita kerja bakti bikin pengairan. Yo, ini sampai ini petani itu bikin sana dulu sampai hutan, sampai sana air itu kok bisa ngalir. Nah, terus minta sawah secara manual. Sedikit. Setelah itu kita lapor kepada transmigrasi bisa melihat sini, terus lapor ke Jakarta, maka beberapa tugas dari Jakarta itu datang sini, baru itulah ada titik-titik bantuan pemerintah. Tapi yang merintis itu kita sendiri, karena kita di sini orang tani ya, di Jawa itu orang tani, jadi tahu teknisnya itu bagaimana, tapi kita kerja dulu. Jadi pemerintah sudah tinggal ngikuti saya ini. Ini. Jadi Mas Arif, pengairan itu dulu mbah sampean ini sing gawe. Atau pemerintah terus ngikuti itu, yaitu sekarang digawe bentuk permanen itu. Nah, niku pas napa barang-barang niku Mbah ten napa Jawi ten Irian niku nggih wonten muslimi wonten non muslim wonten. Ono
Jadi dari Jawa pun sudah ada non Muslim, tapi waktu itu dari Purwodadi, dari Kabupaten Purwodadi itu, dari Wonogiri pun daftarannya itu semuanya Islam dan penduduknya itu semua Islam. Tapi kalau dari Kabupaten Purwodadi itu memang tetangga saya itu yo Kristen, non Islam, tapi nang gereja ya aktif. Tapi waktu pendaftaran itu dia mendaftarkan ya alih penduduk semua Islam. Tapi setelah dari sini terus ada tempat ibadah seperti itu, maka dia meneruskan apa yang tadi yakini. Tapi tidak ada masalah, Mas. Artinya tidak ada masalah di sini itu, belum ada masalah agama antar agama. Jadi apalagi kita ini yang pertama ini wong Jawa padha wong Jawa nih. Jadi orangnya kowe nek nang gereja ya kamu monggo dina Minggu. Nah, terus dia berkembangnya kan ya dia ini kan dua anak putu, terus wong Islam ya semakin berkembang, dua anak putu Islam terus berkembang. Jadi masalah keyakinan, masalah agama ini tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Napa? Lah kan waktu niku kan kathah tiyang muslim. Kok napa jenengan kok napa bergerak sebagai tokoh agama sing sampai saat ini niku pripun Mbah? Oh, ngoten. Nggih. Memang ya artinya ngene Mas, artinya wong semono kae iki nalika ngene ya wong 100 kakak ngono iki kan monco desa, monco kampung. Jadi kampung ya Islam ini Islam, tapi pengertian agama ini kan berbeda-beda. Jauh berbeda. Ada yang ya maklum ya, artinya bukan kok Islam enggak, tapi ya Islam tapi kadang-kala sholatnya ya belum tertib, itu saja. Bukan kok dia itu bukan Islam enggak, itu Islam betul. Memang dia yakin Islam betul, tapi karena belum mendapatkan petunjuk, mungkin belum mendapatkan dakwah yang benar, maka dia itu ya, tapi dia yakin bahwa saya ini orang Islam. Jadi keyakinan Islam. Nah kalau saya ini dari Kabupaten Purwodadi ini memang ya kebanyakan ya juga belum banyak paham, tapi ada beberapa orang yang paham. Sering kalau ada kumpul-kumpulan itu saya itu pakai songkok, terus pakai sarung, pakai baju lagi disebut itu. Ini Mas, ya ini mengulangi lagi. Nalika ketika kita ini mau buka hutan, ini perumahan pertama ini, nah itu kumpulnya di perempatan situ, sudah perempatan ini ya Pak Hari Bangkel itu. Nah di situ itu masih hutan, hanya dirintis-rintis untuk membaca Yasin, baca doa, kumpul di itu 100 kakak. Nah ini transmigrasi pemimpin ini, siapa ini yang mimpin? Ngono loh, siapa ini yang mimpin baca doa, baca apa itu? Nah terus kalau kula kan ya wis sering maca donga ning transito ngono iki ya enek wong kelahiran kuwi dikon apa ya dina waktu syukuran lahir iki ya maca donga terus ada orang begini. Iki wae lho Pak sing maca donga. Lah ndungune Pak transmigrasi itu iki lho Pak Kiai, padahal aku kok ora kiai terus disebut Pak Kiai, tapi jenenge wong basa Jawa ngomong iki yae lho sing maca donga ngono. Dadi ning ndungune ngene iki terus iki lho Pak Kiai iki lho. Lah iki terus disebut ya Pak Kiai, alhamdulillah ya orang ngerti disebut Pak Kiai. Nah terus ya ndowo-ndowo ya memang kula wong sak kampungku 7. Kula, Mbah Haji Jupri, Mbah Haji Suparjo, terus Pak Sayo, Pak Kairin, Pak Sudiyo, Pak Suyadi. Iki wong kaum, terus iki nggone iki wis cilik nalika cilik iki do ngaji. Ngono dadi ngerti agama urung sempurna tapi ngerti. Ya sangka iki lah cikal bakal
Terus wong iku nek ning apa-apa ki terus marani kula ana wong mati, marani kula ana wong areng maca donga nggih kula kali Mbah Supri bagaimana soalnya kula disebut kiai iki wae ngono kok disebut kiai iki wae lho. Nah niku. Jadi sampai sakniki wong kula dituwakno jarene ini tokoh agama jane nggih mboten tokoh agama ya ora ngerti ceh bodoh sing agama ki luas ilmune agama tapi kan ya nek kula didadekno nggih kula nggih matur nuwun kula nggih ngoten to. Ya sak isane nggih kula tindaki napa sing disuwuni hajat sedulur-sedulur niki. Alhamdulillah nggih. Terus niku selama napa ngajari masyarakat ngaji napa terus mengenal Islam niku wonten kendala-kendalae napa pripun? Oh, mengenal Islam. Nggih, kendalae napa wonten masalah-masalah napa mboten ngoten. Oh, nek artinya nek mengenai agama ini tidak ada masalah, artinya hanya masalah itu umat Islam sendiri ini kan belum paham agama sih. Maka di sini dengan teman-teman sing wis paham mau ki ayo saiki setelah wis tempat manggon sudah ada tempat masing-masing ya, di samping kita bersyukur kepada Allah diberi jatah tanah pemerintah 2 hektar, yang 1 hektar sawah, yang 1/4 rumah, 3/4 ladang. Itu bersyukur. Dan di samping itu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu diadakan pengajian-pengajian kecil, pembinaan kecil. Nah, karena bina agama itu ndak gampang, Mas. Ndak mesti kayak tangan dibalik itu pun ndak. Jadi kan kita ini ya wis Islam, bukan kok kita membina orang yang belum Islam, ndak Islam kita sendiri kita benahi. Nah, ya itulah ya namanya ya membiasakan yang belum biasa ini kan bukan gampang. Membiasakan yang belum biasa artinya ayo biasakan sholat, ayo biasakan mengaji, ayo biasakan pada gotong royong, ayo biasakan belajar agama. Ini kalau belum biasa tidak biasa ini kan sulit juga. Jadi membiasakan yang belum biasa itu juga sulit, dan meninggalkan yang sudah biasa ini juga sulit. Iya toh. Biasanya masih minum-minum, walaupun orang Islam masih minum, upamanya masih minum, masih main judi, mana apa ini. Nah, setelah ada agama masuk, ya mungkin sedikit demi sedikit ya. Tapi ini ya bukan gampang tadi, ya itu ya perlu waktu. Nah, jadi perlu waktu panjang hingga sampai saat ini. Jadi judul-judulnya neng kene iki neng agama aku mau ki. Terus saiki dhisik iki perlu Jumat. Salat Jumat ini bagaimana wong Islam ini? Dhisik nalika jeritan situ ikut sindang saya. Sindang saya punya masjid tapi ya masih gabagab apa itu daunnya itu masih alang-alang. Apa itu daun ini? Ya itu sudah Jumat sudah. Setelah itu kita bikin Jumat. Setelah itu kita sudah selesai nebang bikin rumah, kita bikin masjid lagi untuk Jumatan daripada kita ke Sindang Jaya. Maka kita bermusyawarah, maka kita bikin masjid yang dinamakan Masjid Mujahidin. Ya ini tempatnya di situ dulu ya ikut tempatnya pekarangan orang. Belum ada yang lain, belum masjid besar, belum ada. Inilah cikal bakalnya yaitu Masjid Sidomulyo itu yaitu Mujahidin. Al-Mujahidin. Tahun 73. Datang saya kan 72. Berarti setahun itu wonten langsung. Ya, artinya gotong royong mau. Gotong royong masih pakai kayu semua, pakai kayu, lantai kayu, dinding kayu, kayu. Terus saya minta transmigrasi. Dikasih secukupnya untuk sholat, ya baru untuk sholat saja. Kalau siang ke sore untuk ngasih anak-anak gitu. Ya sampai sekarang ini. Nggih. Nah terus
niku ngapunten jenengan nggih tasik muncal ngaos sampai sampe niki. Nggih, insyaallah nggih kula umur-umur sisa niki teman-temane kula niki wis padha dipanggil oleh Allah sing tokoh-tokoh niki. Tokoh-tokoh niki sing haji-haji niki wis dipanggil sing kula kali Mbah Jupri iki sing diwai. Ngaos Mbah Jupri saiki nggawe langgar dhewe ing musala ngono kula ngopeni sing iki dadi tetep isih ngajar ngaji. Niku jam pinten mawon? Kula nek ngajar ngaji anak-anak niku bar ngasar. Anak-anak SD, anak-anak TK mulai pertama, mulai Iqra ngene. Saiki wis Iqra program Iqra itulah. Nek biyen ya alif ba ta ngene program Iqra. Nanti kalau habis ngisa itu anak-anak SMP, anak SMA iku sing do gelem ngaji ya tak ajari ngaji. Yang sampai ngajari ngaji kita mengajari perlengkapan sholat, caranya bagaimana sholat, bagaimana caranya wudhu, dan bagaimana cara sholat jenazah, ya. Terus ibadah lain kita walaupun tidak bentuk pesantren tapi adalah hanya bentuk-bentuk tempat pengajian saja. Berarti mangke niku nggih tasik ngulang nggih. Iya, artinya isih terus pokoknya mau ngasar, bar ngasar niku anak-anak ya wis siap. Jadi nanti terus kalau bengi malam itu bar maghrib hingga sampai ngisa itu anak-anak sing wis gede-gede, anak SMP, anak-anak SMA itu belajar ngaji. Terus niki Mbah napa harapane jenengan apa sekarepe pengharapan jenengan damel masyarakat muslim di Wonosebari niki napa? Ya harapan kita bina dalam agama ini kan sakral ya. Agama ini adalah bentuk sakral dan bentuk pembinaan dan membina supaya manusia itu semakin hari itu semakin dekatkan diri kepada Tuhan. Dan apalagi zaman-zaman sekarang ini sudah zaman yang bebas, hampir bebas. Kalau kita tidak dipatoki, kalau kita tidak diisi dengan agama, maka anak ini akan terhanyut dalam kebebasan keadaan ini, global kebebasan ini. Maka kalau anak-anak ini sudah orang tua-tua atau sifat orang muslim ini sudah ada iman dan ada takwa, maka kan walaupun itu berjalan ya kita ikut berjalan berlalu, tapi Islam itu kan tetap di atas terus. Keyakinan kita, iman kita, keyakinan kita tetap di atas. Nah, jadi harapan kita itu semakin baik. Jadi nanti kalau harapan kita membina anak-anak ini dan juga anak-anak ini yang ada yang bapak-bapak ini anak-anak yang dipondokkan sekarang itu di Jawa. Hanya saya membekali membaca Al-Quran, ya, membekali ini kan satu bekal, dan nanti disempurnakan oleh ustadz atau pak kiai yang sana. Tapi anak ini sudah ada dasarnya. Dan besok pulang sini, saya tokoh-tokoh mbah-mbah yang itu sudah tidak ada, maka mereka ini akan teruskan memperjuangkan yaitu agama ini, insya Allah begitu. Nggih, ngoten mawon Mbah. Matur suwun obrolan apa ngobrol-ngobrol ngeten iki kula badhe tutup videone. Ya, artinya matur nuwun. Saya juga terima kasih ya. Artinya bisa bertemu dengan sampeyan ini. Itu bisa ngobrol sedikit pengalaman dulu getir pahit ya Mas, pokoknya neng papa gini ki ora manis mah, getir pahit. Pertama getir nganggo pahit, jadi sing ora enak dirasakno, tapi kita ini yakin dan kalau kita ini sudah yakin kepada Allah, tawakal pada Allah, maka lama-kelamaan akan dirubah oleh Allah. Yang dulu hutan, Sidomulyo ini,
yang dulu itu hutan belantaraan, ya mungkin orang bilang itu jalma moro jalma mati. Berarti wong itu nek moro ning kono nggon angker mesti mati. Ini zaman-zaman dulu itu begitu, tapi kita ini sudah niat mempunyai satu kekuatan yaitu iman, yakin kepada Allah, maka dengan teman-teman ini membangun ini Sidomulyo ini sekarang ini jadi kota. Kalau di Uransubari, di kecamatan disebut Uransubari, ini ibu kota itu hanya Sidomulyo. Apa di sini akan yang tidak ada dapat semua ada di Sidomulyo. Kita juga syukur alhamdulillah bahwa kami juga bisa bertemu sampean, yaitu ngobrol-ngobrol ini sebenarnya masih banyak belum diungkapkan semua, tapi ini dulu dibatasi. Insya Allah besok pada kapan mungkin masih panjang umur bisa bertemu dan kita bisa menyambung apa yang belum kita sampaikan kepada sampean. Jadi yang penting Mas, yang penting itu niat karo kajat. Iki Jawa pesene Mbah Jawa mbiyen itu kowe kudu kuat niat karo kajat. Nek lunga kuwi ora usah nggawa apa, nggawa cengkir. Nek cengkir iki sampean ora ngerti. Cengkir itu kencenge pikir. Kencenge pikir itu niat yang kuat itu tadi. Kemana-mana pun itu niatnya, walaupun duitnya sampean sebongkok. Duitnya sampean sak tas. Nek ora niat ora nu lajeng tempun di sampean. Mboten jadi. Mungkin bedok-bedokkan. Tapi kalau walaupun tidak mempunyai apa-apa, dengan bekal iman, dengan keyakinan, ini lagi kenceng itu lurus, hanya percaya kepada Allah dan nanti Allah akan menyelesaikan masalah-masalah semuanya itu. Itu saja. Ya. Oke, ini kemauan Mbah sementara ini nggih kula kali arep tutup. Ya, terima kasih ya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.